Sophia, pemateri pertama. Saya Reni Febrianti sebagai pemateri kedua. Saya Siti Fatimah sebagai pemateri ketiga. Saya Repa Repiani sebagai pemateri terakhir. Di sini kami dari kelas 12 IPA 7 ingin mempresentasikan tentang asal-usul manusia purba. Terima kasih. Dimulai dari daftar isi yaitu bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, dan ada juga bab 2 yang berisikan jenis dan ciri-ciri fisik dan non-fisik manusia purba di Indonesia dan di dunia. Yang kedua ada jenis dan ciri-ciri manusia modern. Yang ketiga persamaan manusia purba dengan manusia modern, dan yang terakhir adalah perbedaan manusia purba dengan manusia modern. Dan di sini juga ada bab terakhir yaitu bab 3 yaitu penutup, yaitu ada kesimpulan dan saran. Dimulai dari latar belakang, manusia purba adalah manusia yang hidup pada zaman prasejarah. Manusia purba memiliki ciri-ciri fisik dan budaya yang berbeda-beda tergantung pada tempat dan waktu hidupnya. Manusia purba juga merupakan leluhur dari manusia modern. Manusia purba dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu Ardipithecus, Australopithecus, dan Homo. Jenis-jenis manusia purba ini berasal dari Afrika dan kemudian menyebar ke berbagai belahan dunia. Manusia purba di Indonesia termasuk dalam jenis Australopithecus dan Homo. Beberapa jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia adalah Meganthropus, Paleojalvanicus, Pithecanthropus erectus, Homo soloensis, dan Homo floresiensis. Manusia purba di dunia termasuk dalam jenis Homo. Beberapa jenis manusia purba yang ditemukan di dunia adalah Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis, dan Homo sapiens. Dan yang selanjutnya adalah rumusan masalah yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apa saja jenis-jenis manusia purba yang di dunia dan di Indonesia. Yang kedua, apa saja ciri-ciri manusia modern. Dan yang ketiga, bagaimana ciri-ciri manusia purba di dunia dan di Indonesia. Yang keempat, bagaimana ciri-ciri manusia modern. Yang kelima, apa perbedaan dan persamaan antara manusia purba dan manusia modern. Selanjutnya, tujuan. Pertama, untuk mengetahui jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia dan di dunia. Yang kedua, untuk mengetahui jenis-jenis manusia modern. Dan yang ketiga, untuk mengetahui ciri-ciri masing-masing manusia purba dan manusia modern yang ada di Indonesia. Selanjutnya, manfaat. Adapun manfaat makalah ini adalah yang pertama, secara teoritis dapat menambahkan hasanah pemikiran tentang teori evolusi, umumnya bagi pembaca dan khususnya bagi siswa-siswi SMA Negeri 19 Garut, dan juga dapat dijadikan referensi penelitian yang selanjutnya secara mendalam guna mengembangkan hasanah ilmu pengetahuan. Yang kedua, secara praktis dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dan secara khususnya dapat dijadikan sebagai referensi dalam kajian tentang teori evolusi. Baik, selanjutnya kita akan memasuki bab kedua yaitu pembahasan. Untuk yang pertama yaitu jenis dan ciri-ciri fisik dan non-fisik manusia purba di dunia dan di Indonesia. Sejarah tentang manusia purba dimulai dari adanya dugaan bahwa manusia purba melakukan perjalanan dari Afrika Tengah ke Afrika Selatan pada tahun 65.000 sampai 50.000 sebelum Masehi. Di tahun 50.000 hingga 45.000, manusia purba mulai menyebar luas ke Arab, Indonesia, dan India. Dari sini, mereka kemudian menyebar ke daerah Australia, Jepang, Cina, Alaska, dan Amerika Utara. Perkembangan kehidupan manusia purba terhalang oleh keadaan mencairnya suhu bumi atau kita sebut dengan zaman es. Zaman es berlangsung sekitar tahun 45.000 sampai 40.000 tahun sebelum Masehi. Persebaran manusia purba kemudian berlanjut sampai ke Kazakhstan dan juga Mongolia pada 35.000 sampai 30.000 sebelum Masehi. Sejak saat itu, manusia purba dari Kazakhstan atau Kaukasoid menyebar luas ke Eropa. Penyebaran terus terjadi hingga pada 20.000 sampai 10.000 sebelum Masehi.
manusia purba di dunia dan di Indonesia. Yang pertama yaitu Ardipithecus ramidus. Fosil manusia ini ditemukan di Ethiopia, Afrika bagian timur oleh Yohannes Haile Selassie tahun 1904 dan sering dipanggil Ardi. Bagian tubuhnya ditemukan sebanyak 35 bagian, yaitu ada tengkorak, gigi, tulang panggul, tangan, dan juga kaki. Berdasarkan penemuan, fosil Ardipithecus ramidus memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tinggi sekitar 120 cm dan berat rata-rata 50 kg. Yang kedua, kapasitas otak kecil 300 sampai 350 cc. Yang ketiga, memiliki gigi taring dan juga gigi seri yang besar. Yang keempat, otot kaki besar tapi bisa berjalan tegak. Yang jenis manusia purba yang kedua yaitu Australopithecus. Beberapa jenis fosil Australopithecus adalah Australopithecus africanus, ditemukan oleh Raymond Dart di dekat sebuah pertambangan laut Tanjung Harapan, Botswana pada tahun 1924. Setelah direkonstruksi, ternyata membentuk kerangka sebuah anak yang berusia 5 sampai dengan 6 tahun. Fosil ini diberi nama Australopithecus africanus. Selanjutnya yaitu Australopithecus robustus. Australopithecus robustus ditemukan oleh Johnson Robinson dan Robert Brown di Afrika Selatan yang memiliki badan tegak. Hidup antara 1,5 juta tahun yang lalu. Bentuknya hampir sama dengan Australopithecus africanus. Ciri-ciri dari Australopithecus robustus yakni yang pertama, gigi dan tulang rahang lebih kuat. Yang kedua, berjalan dengan 2 kaki dan tegak seperti manusia. Yang ketiga, badan lebih besar dan kekar. Yang keempat, wajahnya datar, tidak memiliki kuning. Yang kelima, memiliki tulang alis yang besar. Yang keenam, volume otak sekitar 525 cc. Dan yang ketujuh, umur sekitar 2 sampai 1 juta. Berikut ini contoh gambarnya. Kemudian selanjutnya yaitu Australopithecus afarensis. Fosil ini diperkirakan hidup sekitar 3,3 dan 3,9 juta tahun yang lalu. Ditemukan di wilayah Afrika Timur. Penemu fosil yang terkenal adalah fosil berjenis kelamin perempuan yang ditemukan oleh Donald Carl Johansen pada tahun 1974 di sekitar Pulau Haida dengan sebutan Lucy. Ciri-ciri Australopithecus afarensis adalah yang pertama, gigi taring besar dan lapisan inang yang tebal. Yang kedua, tinggi badan laki-laki sekitar 150 cm dan perempuan 105 cm. Yang ketiga, tubuhnya ramping. Yang keempat, tangannya relatif panjang. Dan yang terakhir yaitu tulang jari membengkok dan ibu jarinya pendek. Kemudian yang selanjutnya yaitu Australopithecus anamensis. Fosil pertama spesies ini meskipun tidak dikenalkan pada saat itu adalah satu tulang lengan yang ditemukan di wilayah Kanapoi di Danau Turkana Timur oleh tim penelitian Universitas Harvard tahun 1965. Diperkirakan manusia purba ini hidup sekitar 4,2 sampai 3,9 juta tahun yang lalu. Ciri-ciri dari fosil ini adalah memiliki gigi taring yang besar, lapisan email yang tebal, dan tinggi badan laki-laki sekitar 151 cm dan perempuan 105 cm. Lalu selanjutnya adalah Meganthropus paleojapanicus. Jenis manusia purba ini dari golongan Australopithecus ini adalah yang ditemukan di Indonesia. Meganthropus paleojapanicus atau manusia raksasa dari Jawa pertama kali ditemukan oleh peneliti kelahiran Jerman Belanda Gustav Heinrich Rauh Koningswaldi Sangiran, Jawa Tengah pada 1941. Fosil itu dinamai Mega karena ukurannya besar, paling besar dibanding fosil-fosil yang ditemukan sebelumnya. Meganthropus temuan von Koningswald berasal dari masa Pleistocene, asal atau lapisan bawah. Ciri-cirinya yaitu berbadan tegak, tonjolan tajam di belakang kepala, bertulang pipi tebal, tonjolan kening yang mencolok, tidak berdagu, otot punya gigi dan rahang besar dan kuat. Kemudian, dari aspek non-fisik, secara umum, ciri-ciri manusia Australopithecus adalah yang pertama, bertempat tinggal di tempat terbuka seperti padang rumput,
bahwa Australopithecus merupakan sebuah spesies pertama yang melakukan perburuan binatang. Yang keempat yaitu spesies ini diperkirakan menggunakan peralatan sederhana seperti tongkat yang ditemukan di sekitar fosil dan juga tulang belulang. Jenis manusia purba yang ketiga yaitu Homo. Perubahan paling mendasar pada jenis manusia purba ini adalah kemampuannya berjalan tegak. Fosil Homo diyakini oleh para ahli sebagai peralihan dari manusia purba ke manusia modern. Jenis manusia Homo purba yang pertama yaitu Homo rudolfensis. Para peneliti menemukan fosil manusia purba baru di Kobifora, Afrika Timur, dan Rudolf di Kenya yang diperkirakan berusia 2,4 juta tahun. Antropologi meyakini Homo rudolfensis pernah tinggal jutaan tahun lalu di dekat Lake Turkana yang kini dikenal dengan nama Kenya. Pada 1972, peneliti menemukan tengkorak pansial di dekat Lake Turkana. Yang kedua yaitu Homo erectus atau ergaster. Di Indonesia, Homo erectus ditemukan di Ngandung, Sangiran, dan Trinil yang dipelopori oleh penggalian oleh Eugene de Bossis. Fosil Homo erectus di Indonesia dikenal dengan nama Pithecanthropus erectus. Diperkirakan hidup di Indonesia sejak 1-2 juta tahun yang lalu. Pithecanthropus erectus ditemukan oleh seorang dokter dari Belanda yaitu Eugene de Bossis di desa Trinil, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur pada tahun 1891. Fosil yang ditemukan pada saat itu adalah berupa tulang rahang atas, tulang kaki, dan juga tengkorak. Ciri-ciri fisik manusia purba Homo erectus adalah memiliki volume otaknya sekitar 750-1350 cc. Yang kedua, memiliki tinggi badan sekitar 165-180 cm, dan yang terakhir yaitu memiliki postur tubuh yang tegak. Kemudian, jenis manusia Homo yang ketiga adalah Homo habilis. Ditemukan oleh Louis Livy di Lembaphodophia, Tanzania Utara, di pantai timur Danau Ternate, Kenya. Homo habilis dari bahasa Latin yang berarti manusia yang pandai menggunakan tangannya. Adalah sebuah spesies dari genus Homo yang hidup sekitar 2,5 juta sampai 1,8 juta tahun yang lalu. Homo habilis memiliki tubuh yang pendek dengan lenyap yang lebih panjang daripada manusia. Ciri-cirinya yaitu memiliki rahang dan geraham yang besar, tidak memiliki dagu, tulang alis tebal, memiliki tengkorak yang panjang berendah, mempunyai gigi geraham yang besar dan rahang yang sangat kuat, mempunyai hidung yang tebal, memiliki tonjolan kening yang tebal dan melintang di dahi. Kemudian yang selanjutnya yaitu jenis fosil Pithecanthropus juga ditemukan di Mojokerto dan disebut Pithecanthropus mojokertoensis. Jenis Pithecanthropus ini ditemukan oleh Joko Handojo atau Anjojo yang bekerja di bawah Kuning Selat. Anjojo menemukan fosil tengkorak anak-anak di Kepuk Klagen, sebelah utara Mojokerto, Jawa Timur. Ciri-cirinya yaitu badan tegak, tinggi badannya sekitar 165-180 cm, tulang rahang dan juga geraham kuat, bagian kening menonjol, hidung lebar dan tidak berdagu, dan yang terakhir yaitu volume otak belum sempurna, kapasitasnya hanya 750-1300 cc. Kemudian yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya, jenis dan ciri-ciri manusia modern. Next. Diperkirakan bahwa makhluk pertama yang muncul sekitar 4 juta tahun yang lalu adalah yang dikenal dengan manusia purba jenis Ardipithecus dan Australopithecus. Otak Australopithecus terus berkembang seiring dengan kemampuannya berjalan tegak dengan dua kakinya. Jenis Australopithecus ini terbanyak ditemukan di wilayah Afrika. Dalam perkembangannya, jenis Australopithecus ini bergeser menjadi genus yang baru yakni Homo erectus, jenis manusia purba yang telah mampu berdiri tegak. Persebaran fosil ini selain di Afrika juga ditemukan di Asia Tenggara. Salah satunya adalah yang ada di Indonesia yakni Pithecanthropus erectus, Tiongkok Sinanthropus pekinensis, dan Eropa. Next.
Fosil manusia yang benar-benar dianggap sebagai awal manusia modern, Homo sapiens, adalah jenis Cro-Magnon. Jenis manusia Cro-Magnon telah mampu menghasilkan alat-alat hidup yang lebih kompleks, dan diperkirakan jenis inilah yang mendesak populasi jenis manusia Neanderthal yang perlahan-lahan punah. Di Indonesia, fosil yang dikategorikan sebagai Homo sapiens adalah Homo wajakensis dan Homo florescensis. A. Cro-Magnon. Fosil ini dikenal pula dengan nama Homo sapiens cro-magnonensis. Ditemukan di Aesis dty. Perancis Selatan dengan sisa kepurbaan sekitar 40.000 tahun. Aspek Cro-Magnon terkesan sangat modern. Tengkoraknya tinggi dengan atapnya membundar, tonjolan tulang kening telah hilang, dahinya vertikal, dan volume otaknya mencapai 1400 cc. Bentuk muka datar tanpa ada penonjolan pada bagian mulut karena rahang dan gigi geriginya telah menyusut ukurannya. Next, B. Homo wajakensis. Fosil ini ditemukan pada tahun 1889 di wilayah Wajah Tulung Agung di lembah Sungai Brantas, Jawa Timur, Indonesia oleh Van Ries Kotir. Fosil ini kemudian diteliti oleh Eugene Dubois. Hasil penemuan berupa tulang paha, rahang atas dan rahang bawah, tulang kering dan fragmen tengkorak yang mempunyai volume sekitar 1600 cc. Dalam penelitian diperkirakan manusia purba jenis ini sudah dapat membuat peralatan yang terbuat dari batu dan tulang serta sudah mengerti caranya untuk memasak. Dari segi fisik, ciri-ciri manusia purba Homo wajakensis adalah memiliki muka datar dan lebar, memiliki hidung lebar dan bagian mulut menonjol, berat badan sekitar 30-15 kg, tinggi badan sekitar 130-210 cm, otaknya lebih berkembang. Next. Untuk C, Homo florescensis. Jenis manusia purba ini ditemukan pada tahun 2004. Ditemukan saat penggalian di liang buah Pulau Flores oleh tim arkeolog gabungan yang terdiri dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan University of New England. Pada saat ditemukan, kerangka manusia purba ini belum membantu atau belum menjadi fosil. Penemuan apa kerangka manusia purba jenis kelamin wanita dan beberapa kerangka lainnya. Berikut ini ciri-ciri fisik manusia purba Homo florescensis. Yang pertama, kepala dan badan memiliki ukuran yang kecil. Yang kedua, ukuran bentuk otak yang sangat kecil. Yang ketiga, volume otak 380 cc. Yang keempat, mempunyai rahang yang menonjol dan berdahi sempit. Yang kelima, berat badan sekitar 25 kg. Yang keenam, tinggi badan diperkirakan sekitar 1,006 meter. Ciri-ciri non-fisik manusia modern awal ini adalah bertahan hidup dengan cara berburu, berternak, dan bercocok tanam. Yang kedua, berburu memakai peralatan dari batu, tulang, dan kayu yang sudah diruncingkan. Yang ketiga, mereka mulai mengasah batu menjadi semakin halus dan sudah mengenal teknik membuat, mengasah, membuat gelabah, memakai meja bundar. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah persamaan manusia purba dengan manusia modern. 1. Persamaan dalam aspek fisik. Yang pertama, bentuk badan. Secara umum, manusia purba dan manusia modern sama-sama memiliki berat badan yang tegak. Sejak manusia purba, awal manusia tertua, fosil-fosil yang ditemukan telah menunjukkan bentuk badan dan kaki yang menunjukkan sudah berjalan tegak. Bentuk badan ini semakin berkembang sesuai dengan perkembangan manusia purba tersebut. Yang kedua, ada berjalan dengan dua kaki.
purba yang ditemukan meski tidak lengkap, tapi telah menunjukkan bahwa manusia purba sejak awal keberadaannya telah menggunakan kaki untuk menopang tubuhnya. Hal ini pula yang membedakan manusia dengan kera dan simpanse atau gorila yang masih banyak menggunakan tangan selain kaki untuk menopang tubuhnya. Yang ketiga adalah tinggi badan. Tinggi badan manusia purba dan manusia modern relatif sama, yakni berkisar antara 110 sampai 200 cm. Manusia purba yang paling mirip ukuran manusia modern sekarang ini adalah jenis Homo erectus yang manusia dewasa rata-rata memiliki tinggi badan 165 sampai 185 cm. Dan yang keempat adalah warna kulit, warna rambut, dan warna mata. Meski warna kulit manusia purba diperkirakan lebih gelap dibandingkan manusia modern, tapi secara umum sama, yakni ada yang gelap, kuning sawo matang, dan putih. Demikian pula dalam hal rambut, antara manusia purba dan manusia modern hampir tidak ada perbedaan, yakni ada yang hitam, pirang, coklat, putih, dan kekuningan. Dan yang selanjutnya adalah bentuk hidung. Bentuk hidung manusia purba dan manusia modern relatif sama dari segi bentuk, ada yang tinggi, ada yang juga pesek. Ada yang hidungnya besar, ada pula yang relatif berhidung kecil. Yang selanjutnya adalah dari segi mata. Kedua mata sama-sama menghadap ke arah depan. Manusia purba dan manusia modern memiliki peletakan mata yang kedua-duanya menghadap ke depan. Dan yang selanjutnya adalah tungkai jari dapat digerakkan dengan mudah ke segala arah. Dan yang kedua adalah persamaan dalam aspek non-fisik. Yang pertama, manusia purba dan manusia modern sama-sama pemakan daging dan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, manusia purba dan manusia modern sama-sama telah mengenal bahasa. Yang ketiga adalah manusia purba dan manusia modern telah menggunakan api untuk memasak. Yang selanjutnya ada manusia purba dan manusia modern telah membuat dan menggunakan peralatan hidup. Dan yang terakhir, manusia purba senang berburu, demikian pula manusia modern sampai hari ini masih ada yang berburu. Dan untuk yang selanjutnya, bagian D akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya D. Perbedaan manusia purba dengan manusia modern. Yang ke-1, perbedaan dalam bentuk fisik, yaitu bentuk badan. Manusia modern memiliki rangka yang lebih ramping dibandingkan manusia purba, karena manusia modern lebih bergantung kepada teknologi daripada kekuatan fisik untuk menghadapi tantangan alam. Berbeda dengan manusia purba yang lebih mengandalkan kekuatan fisik, sehingga bentuk badan manusia purba lebih kokoh dan kekar. Tinggi badan manusia purba dan modern relatif hampir sama, yakni di kisaran 110 sampai 200 cm. Selanjutnya, bentuk kepala. Ruang tengkorak manusia modern lebih besar dibanding dengan manusia purba. Volume otak manusia purba secara umum kurang dari 1000 cc, sedangkan manusia modern lebih dari 1000 cc. Manusia purba juga memiliki bentuk tengkorak kepala atas datar dan bagian belakang lancip, sementara manusia modern memiliki tengkorak kepala atas bulat. Selanjutnya, bentuk air muka dan tulang rahang bawah, yaitu manusia modern umumnya memiliki dahi vertikal, sedangkan tulang pening manusia purba juga lebih menonjol dibanding manusia modern. Manusia purba memiliki bumbu alis, tonjolan lapis, tulang di atas rongga mata, sedangkan bumbu alis manusia modern secara signifikan berkurang. Selanjutnya, tulang rahang bawah manusia purba lurus ke depan sehingga tak berdagu, sementara manusia modern berdagu. Tulang rahan dan gigi manusia purba lebih besar dan kuat dibanding dengan manusia modern. D. Bentuk hidung. Manusia purba rata-rata memiliki hidung yang besar dan lebar dibandingkan manusia modern. Hal ini menurut para ahli, selain karena manusia purba mengandalkan gigi untuk mengunyah makanan keras, membawa makanan, juga untuk menghirup udara yang lebih banyak di saat cuaca yang dingin.
kuning pada orang Tionghoa, sawo matang pada orang Dravida, kuning coklat pada orang Polinesia, dan coklat hitam pada orang Negro. Warna rambutnya ada yang hitam, pirang, coklat, putih, dan kekuningan. Untuk warna mata, manusia modern dengan manusia purba tidak terlalu jauh berbeda secara umum, ada yang hitam, coklat, hijau, abu-abu, dan biru. Demikian pula dalam hal bentuk rambut, ada yang lurus, lace, otoris, bergelombang, motris, seperti ulotris. Dua perbedaan dalam spek non-fisik. Manusia purba belum mengenal kepercayaan pada kehidupan setelah kematian, sedangkan manusia modern telah mengenal kepercayaan dan penguburan pada jenazah yang meninggal. Selanjutnya, dalam hal sikap, manusia modern juga memiliki ciri-ciri berikut ini yang kurang atau mungkin tidak dimiliki oleh manusia purba. 1. Berpikir terbuka. 2. Dialogis, mudah bersahabat, kreatif, berpikir positif, konstruktif dalam berpikir, bertanggung jawab, mudah diajak kerjasama. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah bab 3, yaitu penutup. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Manusia yang hidup pada zaman praaksara atau prasejarah disebut manusia purba. Manusia purba adalah manusia penghuni bumi pada zaman prasejarah, yaitu zaman ketika manusia belum mengenal tulisan. Ditemukannya manusia purba karena adanya fosil dan artefak. Ada beberapa jenis manusia purba yang ditemukan di wilayah Indonesia, yaitu Meganthropus paleozoicus, yaitu manusia purba bertubuh besar tertua di Jawa, dan Pithecanthropus adalah manusia kera yang berjalan tegak. Homo sapiens adalah jenis manusia purba yang memiliki bentuk tubuh yang sama dengan manusia sekarang. Mereka telah memiliki sifat seperti manusia sekarang. Kehidupan mereka sangat sederhana dan hidupnya mengembara. Jenis kaum Homo sapiens yaitu ditemukan di Indonesia ada dua, yaitu Homo soloensis yang berarti manusia purba dari Solo, dan Homo wajakensis yang berarti manusia purba dari Wajak. Kemudian saran yaitu yang terlampir. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum.